Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam jadwal rutin kita. Sekarang kita telah masuk kepada minggu yang ketujuh dari maddah kita, itu maddatut tauhid. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Itu masih di dalam pembahasan tentang rukun iman. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bagi yang punya buku ya, halaman 42 ya. Ini yang kemarin sedikit kita sudah singgung ya tentang siapa nabi pertama ya. Siapa nabi pertama? Ini pada sebelumnya. Ya. Man awwalul anbiya wa man akhiruhum ya. Siapa ya nabi yang pertama dan siapa nabi yang terakhir? Ya. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya nabi yang pertama adalah Adam alaihi salam dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ya, karena pembahasan kita ada dua, yaitu nabi dan rasul ya. Di sini dibawakan oleh pengarang hafizahullah taala, wa man awwalur rusul. Siapa rasul yang pertama? Ya, rasul yang dimaksud adalah Rasulullah ya. Rasul artinya utusan. Ya, utusan siapa? Utusan Allah Jalla wa Ala. Wa mad dalilu ala ma taqul. Dan apa buktinya ya terhadap pernyataan tersebut? Ya, dalil ya, kalau dalam agama kita dalilnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah ya. Ini adalah pertama tentang apa yang ditulis di sini oleh pengarang hafizahullah taala tentang pertanyaan wa mad dalilu ala ma taqul ya. Apa dalil atau bukti terhadap pernyataanmu itu ya. Ini adalah kebiasaan para salaf ya. Kebiasaan para sahabat, kebiasaan para tabi'in, atba'ut tabi'in ya. Ini kebiasaan mereka. Ya, tentang menanyakan tentang satu argumen apa landasannya. Ya. Nah, ini banyak kita temui di dalam riwayat-riwayat ya. Tatkala para sahabat berbicara atau para tabi'in berbicara dengan tabi'in yang lain, maka mereka tanyakan umad dalilu ya, apa dalil tentang apa yang kamu kerjakan tersebut. Maka perlunya kita mengetahui atau mengilmui terhadap suatu persoalan yang kita berada di atasnya atau persoalan yang kita kerjakan tersebut ya. Lihatlah bagaimana Allah Jalla wa Ala ya membantah tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengatakan ya la yadkhulul jannah ya illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Lalu Allah Jalla wa Ala mengatakan ya qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin ya. Datangkan bukti dalil ya apabila kamu benar terhadap pernyataanmu itu. Ya, ini tuntutan bagi kita seorang muslim bahwasanya agama kita dibangun di atas sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata, dalil, ya, argumen yang pasti, bukan sesuatu yang kira-kira, bukan sesuatu yang diyakini tanpa dasar. Baik, kita lanjutkan teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala ya. Awalur rusul, yang pertama sebagai seorang rasul ya, yang predikatnya sebagai seorang rasul ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya apa yang dimaksud di sini sebagai rasul ya, yaitu orang yang manusia biasa yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala wahyu ya, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Nah, ini yang disebut dengan rasul. Ya, yang pertama adalah Nuh ya. Nuh alaihi salam ya. Nuh alaihi salam, wa akhiruhum, dan yang terakhir dari para rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Ya ini tolong yang masih buka apanya, masih buka tolong ditutup ya yang lain. Baik, kita lanjutkan. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, ya. Dan kita juga sebutkan ya apa penyebab seorang rasul diutus oleh Allah Jalla wa ala, ya. Dari zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Nuh alaihi salam, ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas itu ada 10 generasi, ya. 10 generasi begitu lamanya, ya. Tidak pernah diutus seorang rasul, ya. Padahal kalau apabila kita lihat maksiat terjadi, ya, seluruh dosa atau dosa-dosa yang lain terjadi di zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam. Dan bagaimana ya anak Nabi Adam ya membunuh. Ini sudah terjadi dosa. Sampai 10 kurun, 10 generasi tidak diutus seorang rasul sampai akhirnya di zaman Nabi Nuh alaihi salam barulah diutus Nabi Nuh sebagai seorang rasul yang penyebabnya adalah kesyirikan, ya. Penyebabnya adalah kesyirikan. Nah, ini sebab utama kenapa seorang rasul dia diutus, ya, merajalelanya kesyirikan, ya, merajalelanya orang-orang yang menzalimi, ya, menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, yang seharusnya seluruh ibadah diberikan kepada Allah namun dia berikan kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang besar sebagaimana ya Luqman mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, inilah diutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai seorang rasul yang pertama kepada kaumnya, ya. Wa dalilu qauluhu, ya, dan dalilnya, ya, buktinya Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 163, ya. Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya ya kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh, ya, wan nabiyyina min ba'dih, dan para nabi-nabi setelah Nuh alaihi salam. Nah, di sini dijelaskan atau disebutkan Nuh sebagai patokan pertama. Kemudian baru disebutkan wan nabiyina min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nuh alaihi salam, ya. Kemudian yang lebih jelasnya lagi teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis yang lain, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Itu lebih dikenal dengan haditsus syafa'ah, ya. Hadis yang menceritakan tentang syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana di sini disebutkan penggalannya, haitsu yaqul, tatkala Adam berkata, ya, itu Nuha, ya, datanglah kalian tatkala orang-orang berdatangan kepada para anbiya, ya, yang pertama sekali didatangkan adalah Nabi Adam, ya, minta kepada Nabi Adam, ya, sesungguhnya kamu adalah Abul Bashar, ya, ayahnya para manusia. Lalu Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, disuruh oleh Nabi Adam untuk itu Nuha, ya, datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fa innahu awwalu rasulin ba'atsallahu ila ahli al-ard. Ya, sesungguhnya Nuh itu adalah rasul yang pertama, ya, awwalu rasulin ba'atsallahu ila ahli al-ard, yang diutus oleh Allah, ya, kepada penduduk bumi. Nah, jelas ya bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama. Kemudian selanjutnya manhum, ya, ulul azm, ya, wa man afdalu minhum, ya. Siapa mereka yang disebut dengan ulu al azm, ya, ulu, ya, atau pemilik, ya, dalam istilah bahasa Arab disebut dengan pemilik al-azm, ya, keteguhan, ya, kekuatan hati, ya. Wa man afdalu minhum,
dan siapa yang paling afdal di antara mereka. Atau bisa kita sebut dengan ulul azmi ini adalah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia memiliki keteguhan hati yang luar biasa, ya, di samping cobaan yang besar yang dihadapkan kepada mereka. Ya, ini sudah hal yang kita ketahui bahwasanya para nabi ya itu mendapatkan ujian yang besar, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddu balaan al-anbiya, ya. Yang paling dahsyat, ya, bala ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Ya, kemudian disebutkan oleh Nabi tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang seperti para anbiya dan orang yang seperti itu lagi. Maka ujian semakin besar keimanan seseorang, ya, semakin kokoh keimanan seseorang, maka semakin besar ujian yang akan dia terima. Nah, ulul azmi, yang disebutkan dengan ulul azmi ini, ya, pemilik keteguhan hati yang luar biasa ini, ada 5 orang rasul, ya. Yang pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nuh alaihi salam. Yang ketiga Ibrahim, ya. Yang keempat Musa, ya. Kemudian yang kelima Isa salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in, ya. Nah, ini lima orang, ya, yang disebut sebagai ulul azmi, ya. Memang kita ketahui bagaimana ujian yang diterima oleh 5 orang rasul ini, ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Nuh, ya, diuji, ya, dari kaumnya, kemudian dari anaknya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, diuji dengan kaumnya, juga dengan anaknya. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihi salam, ya. Ini yang disebut dengan ulul azm. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, tentang orang-orang ini, ya, di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-7, Allah Jalla wa Ala mengatakan wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, ya. Tatkala kami ambil, ya, minan nabiyyin, ya, dari para nabi, mitsaqahum, perjanjian mereka, wa minka, dan juga darimu, wa min Nuh, dan dari Nuh, dari Muhammad, minka, Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang kami ambil dari mereka itu mitsaqan ghalidha, ya, perjanjian yang besar, ya. Ini secara jelas disebutkan 5 orang rasul tersebut, ya, sebagai ulul azm. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, ya, di dalam surah, ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Syariatkan kepada kamu, minad din, dari agama, ya, ma wassa bihi Nuh, sebagaimana yang diwasiatkan kepada Nuh. Ini yang pertama, Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang, ya, orang-orang yang kami wahyukan, ya, kepadamu, wa ma wassayna bihi, dan apa yang kami wasiatkan, ya, kepada Ibrahim wa Musa, Ibrahim, Musa wa Isa, an aqimuddin, ya, agar mendirikan agama ini, ya, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Wa afdaluhum,
dan yang paling utama dari mereka adalah Nabiyuna Muhammad ya bin Abdullah ya khatamul anbiya wal mursalin wa rasul rabbil alamin ya. Dan yang paling afdal di antara para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini khatamul anbiya ya, penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul ya. Maka ini jelas ya, bahwasanya tidak ada nabi ya, tidak ada nabi lagi, dan juga tidak ada rasul yang akan muncul. Kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul, maka tidak ada wahyu yang akan datang. Ya, maka tidak ada peluang seseorang mengatakan saya tadi malam dapat wahyu, ya. Tidak ada, ya. Telah mewahyukan kepadaku, ya, bahwasanya barang siapa yang mengerjakan ini pahalanya ini. Ini kadzab, ya, pendusta, ya. Kenapa? Kalau masih ada wahyu maka dia sebagai nabi, ya. Nah, ini ya akidah kita, keyakinan kita agar kita pahami ya, dan tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang sesat tatkala disebutkan bahwasanya saya tadi malam dapat wangsit, dapat wahyu begini. Lalu orang-orang yang tidak paham dangkal keimanannya malah percaya ya. Bahkan membayar ya untuk keimanan tersebut. Waliyadzubillah. Qala ta'ala, Allah Jalla wa Ala ya mengatakan fasbir ya, bersabarlah ya, kama sabara ulul azm ya, sebagaimana orang-orang yang memiliki keteguhan hati, yaitu para rasul yang 5 tadi. Minar rusul, ulul azmi minar rusul ya, dari para rasul ya yang 5 tadi, Muhammad, Nuh, Ibrahim ya, Musa wa Isa ya. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kalian bersegera kepada mereka. Artinya ya sabar ya, jangan didoakan ya, ini khitab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan doa minta azab ya, agar Allah azab ya. Begitu besar ujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana peristiwa Taif ya. Nah, masih Allah Jalla wa Ala mengatakan fasbir ya, bersabarlah ya. Ulul azmi ya. Nah, di sini juga disebutkan ya pengertian oleh pengarang hafizahullah taala ya. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi ini ya? Dzau syiddatis sabr ya. Dia memiliki kesabaran yang luar biasa ya. Wal jid ya, dan kesungguhan yang luar biasa fi sabilid dakwah, di dalam berdakwah ya. Di dalam berdakwah. Inilah yang disebut dengan ar-rusul ulul azmi. Mereka memiliki kesabaran lalu memiliki semangat yang tinggi dalam menyampaikan dakwah tersebut ya. Padahal mereka diuji ya dalam berdakwah tersebut dengan ujian yang berat. Tapi mereka memiliki kesabaran yang luar biasa yang Allah Jalla wa Ala memuji mereka. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan ya. Ma thamaratul imani birrusul. Nah, apa sekarang ya keutamaan buah dari kita beriman kepada para rasul ini ya. Thamaratul iman birrusul katsirah ya. Buah dari keimanan tersebut sangat banyak ya. Di antaranya adalah al-ilm ya. Pertama adalah ilmu ya. Pengetahuan kita dengan para rasul tersebut ya. Ya, dan dia membuat kita berilmu birahmatillahi taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui rahmat Allah Jalla wa Ala wa inayatihi, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala biibadih ya. Diutusnya para rasul ini adalah bentuk pertolongan Allah, kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala bagi kita para hamba ya. Diutusnya para rasul yang mengajarkan kepada kita tentang jalan yang benar ya, menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala.
haitsu arsala ilaihimur rusul ya liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Yang mana para rasul ini mereka diutus untuk menunjuki manusia, ya, menunjuki kepada jalan Allah Jalla wa Ala. Ya. Ini yang pertama hikmahnya, ya, buah dari keimanan kita. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasul ini. Ya. Terutama kita umat Islam diutus, ya, khataman nabiyyin, nabi terakhir, ya, wa afdalul anbiya, ya, nabi yang paling afdal, ya, dan nabi yang pertama sekali akan masuk ke dalam surga, dan dengan kita umatnya maka bersyukur, ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u, ya, ikuti, ya. Tidaklah para rasul itu diutus kecuali untuk diikuti, maka ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala tabtadi'u, ya, jangan kalian buat-buat hal yang baru, ya. Kemudian yang kedua, ya, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ni'matil kubra, atas nikmat yang besar ini, ya, atas nikmat yang besar. Kemudian yang ketiga, mahabbatur rusul alaihi wassalatu wassalam wa ta'dhimuhum wathana'u alaihim bima yaliqu bihim li'annahum rusulullahi ta'ala, ya. Mahabbatur rusul, ya, dengan kita mengetahuinya, ya, akan memupuk kecintaan kita kepada para rasul ini, ya, memupuk kecintaan kita terhadap mereka. Wassana'u alaihim, ya, memuji mereka, bima yaliqu bihi, dengan pujian yang pantas terhadap mereka, tidak, ya, biduni ifrat wa tafrid, tanpa kita berlebih-lebihan dan juga tanpa kita mengurangi hak mereka. Mereka adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mereka juga seorang manusia biasa dan tidak sampai kepada derajat ilahiyah, ya. Maka tidak boleh seseorang yang menjadikan para rasul, para nabi itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana seorang sahabat terkala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masya Allah wa syi'ta, ya, dengan keinginan Allah dan kehendak Allah dan kehendakmu. Lihat bahasanya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masya Allah wa syi'ta, ya, dengan kehendak Allah dan kehendakmu, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, seraya memarahi sahabat ini, mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, di situ, ya, hanya perkataan demikian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka dalam hak para nabi dan para rasul, ya, biduni ifrat wala tafrid, ya, tanpa kita mengurangi hak mereka sebagai seorang rasul, ya, kemudian juga dengan tidak, ya, berlebih-lebihan, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, qul innama ana basyar, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, tapi bedanya adalah aku diberikan wahyu, ya. Maka tempatkan sesuatu pada porsinya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita selesai pada rukun beriman kepada para rasul, ya. Nah, selanjutnya rukun iman yang selanjutnya adalah al-faslul khamis, ya. Al-imanu bil yaumil akhir, ya. Al-faslul khamis. Al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Mal yaumul akhir? Ya, bicara tentang iman kepada hari akhir, maka yang pertama sekali akan muncul kepada kita adalah apa itu yang disebut dengan hari akhir. Ya. Al-yaum, hari, al-akhir, terakhir. Ya, hari akhir. Al-yaumul akhir, hari yang terakhir tersebut adalah huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan hari terakhir itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya. Alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa, yang mana kiamat tersebut diadakan, fungsinya adalah
yub'atsun nas, untuk dibangkitkannya para manusia, fihi lil hisabi wal jaza. Pada waktu itu fungsinya adalah lil hisab wal jaza, untuk perhitungan dan pembalasan, ya. Maka pertama sekali, ya, seseorang apabila dia mengatakan, ya, saya beriman kepada hari akhir dan saya yakin kepada hari akhir, sebenarnya tidak sampai di situ saja, ikhwan yang dimuliakan Allah. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan pengertian di sini, dia mengandung hikmah atau menuntut konsekuensi seseorang itu paham dengan keimanan kepada hari akhir tatkala dia mengetahui dan mengimani lil hisabi wal jaza, bahwasanya apa yang dia kerjakan akan dihisab, ya, akan dihitung, ya, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jaza, dan akan dibalasi, ya. Tatkala buruk apa yang dia kerjakan dibalasi dengan keburukannya, tatkala baik maka dia dibalaskan dengan kebaikan, ya. Kemudian Anda hanya sekedar mengatakan saya beriman kepada hari akhir, saya percaya, sementara kalimat itu dia ucapkan, perbuatan dia tidak menggambarkan dia beriman kepada hari akhir. Limadza summiya yaumul qiyamah bi yaumil akhir? Ya, kenapa hari kiamat tersebut dia dinamai dengan hari akhir? Kenapa tidak al-imanu bil yaumil qiyamah? Ya. Kenapa yang lebih masyhur itu bil yaumil akhir, ya? Summiya yaumul qiyamati bil yaumil akhir, ya, li ta'akhurihi anid dunya, ya. Kenapa hari kiamat tersebut disebut dengan hari akhir? Karena, ya, hari tersebut adalah hari terakhir kehidupan dunia, wala yauma ba'dah, dan tidak ada kehidupan dunia setelah hari itu, ya. Menandakan, ya, dia adalah kehidupan dunia, menandakan bahwasanya akan ada orang-orang yang hidup pada hari tersebut. Nah, kan ada orang-orang yang hidup pada hari tersebut karena dia adalah hari dunia sebagaimana hari yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Tapi bedanya adalah hari tersebut adalah hari terakhir yang tidak ada hari setelahnya, ya. Melainkan dia masuk kepada fase selanjutnya adalah, ya, fase yang bukan lagi kehidupan dunia. Kemudian yang selanjutnya mal imanu bil yaumil akhir. Nah, ini apa konteks keimanan kepada hari akhir tersebut? Al imanu bil yaumil akhir wal imanu bi kulli ma akhbara bihi Allah taala fi kitabih, ya. Iman kepada hari akhir dia adalah keimanan, ya, kepada seluruh apa yang Allah Jalla wa ala kabarkan, ya, di dalam kitabnya, wa akhbara bihi rasuluh, dan yang dikabarkan oleh rasulnya, fil ahaditsis sahihah, di dalam hadis-hadis yang benar, mimma yakunu ba'dal maut, ya, tentang segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Nah, ini yang disebut dengan iman kepada hari akhir. Bahwasanya seorang itu mengimani bahwasanya setelah kehidupan ini dia akan dibalasi. Setelah meninggalnya dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kuburnya, ya. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi di alam kubur, ya. Nah, ini juga termasuk kepada al-imanu bi yaumil akhir. Mada yakunu ba'dal maut, ya. Nah, pertanyaannya apa yang akan terjadi setelah mati? Yakunu ba'dal mauti fitnatul qabr, ya, yang akan terjadi pada seseorang tatkala dia telah meninggal dunia adalah fitnatul qabr, ya. Ujian, ya, fitnah, ujian di dalam kubur, ya. Wa adzabuhu au na'imuh, dan azabnya atau nikmatnya, ya. Seseorang apakah dia akan diazab atau dia akan diberikan nikmat. Nah, ini akan terjadi bagi seseorang yang sudah meninggal. Kelas kasih jam songo basangin itu. Yakunu ba'dal maut fitnatul qabr, ya, fitnah kubur. Mal muradu bi fitnatil qabr, ya, apa yang dimaksud dengan fitnah kubur ini?
Al-muradu bi fitnatil qabr hiya al-imtihan. Yang dimaksud dengan fitnah kubur ya, bukan fitnah bahasa kita ya, bukan fitnah. Kalau fitnah bahasa kita apa? Kita memfitnah orang lain ya. Enggak, kalau ini adalah al-imtihan ya, ujian yang akan dia terima di dalam kuburnya, wal ikhtibar ya, dan juga ujian ya, lil mayit, bagi mayat ya. Imtihan dan ikhtibar ini tentu ada hasilnya. Hasilnya antara dua, seseorang dia lulus, seseorang dia tidak lulus ya. Hina yas'aluhul malakan, tatkala dua orang malaikat ya menanyai tentang apa yang akan ditanyakan kepada mayat tersebut ya. Nah, apa buktinya ya? Apa buktinya ada fitnah kubur ini? Banyak di dalam hadis yang disebutkan tentang hal ini. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud ya, di dalam sunannya, dalam hadis dari sahabat yang mulia Barra bin Azib ya. Hadis yang sangat panjang sekali ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ya pernah menyelenggarakan ya seorang sahabat dari kalangan Ansar ya. Tatkala sampai di kuburannya ya, Nabi mengikuti seluruhnya. Tatkala ya mayat dimasukkan ke dalam liang lahatnya, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bagaimana tatkala seseorang yang dia saleh ya fi inqita'i minal maut, tatkala dia akan meninggalkan dunia ya, tatkala akan meninggal dunia ya. Nah, Nabi ceritakan di situ untuk orang saleh. Nabi juga ceritakan bagaimana fitnah kuburnya. Lalu setelah selesai orang-orang saleh diceritakan oleh Nabi, baru Nabi bercerita tentang orang yang fajir, orang yang pelaku dosa, yang bermaksiat kepada Allah. Di situ juga diceritakan bagaimana fitnah kuburnya dan bagaimana mereka menjawabnya dan apa yang didapatkan setelah fitnah kubur tersebut. Di sini dibawakan ya penggalan hadis tersebut oleh ya pengarang hafizahullah taala ya. Hadis yang pertama buktinya adalah hadis dari Utsman bin Affan annahu qala, dari Utsman bin Affan bahwasanya dia berkata ya, Utsman mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya, idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi ya, apabila ya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai faragha min dafnil mayyit, selesai mengkuburkan mayat, artinya pengkuburannya sudah selesai ya. Waqafa alaih, Nabi ya berdiri ya. Faqala, lalu Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum ya, minta ampunkanlah untuk saudaramu ini ya, untuk saudara kalian ini ya. Wasalu lahu at-tasbit, wasalu lahu at-tasbit, dan mintakanlah kepada Allah untuk dia tasbit ya, pengokohan ya, agar dia dikokohkan. Fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya dia pada saat sekarang ini sedang ditanyai ya. Nah, ini pertama bukti atau hujjah bahwasanya mayat di dalam kubur akan ditanyai ya. Baik, akan ditanyai. Kemudian yang kita dapat hikmah di sini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, minta ampunkanlah untuk saudara kalian ini ya. Menandakan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memimpin ya istighfar tersebut atau doa untuk mayat tersebut. Seandainya di sini ada sunnah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memimpin doa di kuburan tersebut, pasti Nabi sudah langsung berdoa dan diaminkan oleh para sahabat. Tapi Nabi yang perintahkan adalah istaghfiru, seluruh kalian meminta ampunkan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu at-tathbit, lalu mintalah kepada Allah untuk orang ini at-tathbit, pengokohan ya, agar dia bisa kokoh dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanyai.
Ya. Baik. Amma yas'alul malakanil mayyit fil qabr. Ya, tentang apa yang ditanyakan oleh para malaikat di dalam kubur tersebut, ya. Yang ditanyai oleh malaikat di dalam kubur tersebut adalah, ya, yas'alul malakanil mayyit fil qabr an rabbih, ya. Yang pertama adalah tentang siapa Tuhannya, ya. Ini juga dijelaskan, ya. Kalau antum pengen tahu, ya, coba nanti antum cari hadis, ya. Hadis dari Barra bin Azib, ya. Hadis dari sahabat Barra bin Azib. Antum baca hadis tersebut, ya. Hadisnya panjang, ya. Antum tidak apa-apa baca, ya. Baca hadis tersebut, ya. Ini ditanya, ya Rabbi, tentang siapa Tuhanmu, ya, wadini, ya, dan agamamu, ya, wan nabi, dan juga, ya, dalam hadis disebutkan warrajulul ladzi ba'atsa fi, yang laki-laki yang diutus kepadamu, ya, atau siapa nabimu, ya. Ini yang ditanyai oleh malaikat tersebut, ya. Ini disebutkan dalilnya di sini, ya. Disebutkan penggalan hadis tersebut, ya. Coba kita baca. Wa dalilu ala dzalik qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukti tentang apa yang akan ditanyai oleh malaikat tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi mengatakan, ini penggalannya, ya, fatu'adu ruhuhu, ya. Ini ada ceritanya sebelum ini, ya. Di sini kan hanya disebutkan fatu'adu ruhuhu, ya, dikembalikan ruhnya. Yang jadi pertanyaannya, sebelumnya ruhnya kemana? Kan gitu. Ya, maka kalau antum pengen tahu, baca hadisnya. Yang mana sebelum ini ruhnya dia dibawa ke langit. Ya, dibawa ke langit, ya, bagi yang saleh dibukakan pintu langit 1 2 3 4 5 6 7. Setelah 7 disuruh Allah untuk kembalikan ke jasadnya di dalam kubur. Ya. Kalau orang yang fajir, ya, sampai di pintu pertama tidak diterima. Ya, begitu. Ya, di sini terlanjutkan fatu'adu ruhuhu, ya, dikembalikan ruhnya fi jasadih, ke dalam jasadnya. Artinya dia hidup lagi. Ya, dia di sini adalah ruh dan jasad. Ya. Bukan ruh saja atau bukan jasad saja, tapi ruh dan jasad. Fayatihi malakan, lalu datang 2 orang malaikat kepada mayat tersebut, ya. Lalu fayujlisani, lalu mayat tersebut didudukkan. Siapa yang mendudukkan? Para malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, lalu keduanya berkata kepada mayat tersebut, Marabbuk, siapa Tuhanmu, ya. Lalu, nah, di sini di dalam hadis tersebut juga diceritakan, ya, bahwasanya fitnah kubur ini dia tidak sebagaimana yang kita baca saat sekarang ini. Seolah-olah pertanyaannya mudah sekali dan enak sekali kayaknya. Tapi di situ adalah fitnah, ujian. Para malaikat bertanya dengan membentaknya, ya, dengan membentak orang tersebut, ya. Keduanya seperti itu, baik saleh maupun fajir. Nah, ini makanya disebut fitnah kubur. Orang yang saleh ditanyai seperti itu, tapi orang yang saleh bedanya dia diberikan oleh Allah tathbit, ya, pengokohan diri untuk menjawab. Nah, adapun orang yang fajir, dia tidak tahu apa yang mau dia jawab. Dia ketakutan dengan apa yang dikerjakan oleh para malaikat yang menanyainya itu. Dibentak, ya. Datang dengan cara yang tidak baik para malaikat tersebut, ya, lalu dibentak, dikeraskan, ya. Bagaimana seseorang tidak ketakutan, ya, di dalam ruangan yang kelam datang 2 orang yang tidak dikenal lalu membentak, ya. Seperti itu, ya. Lalu ditanya, Marabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, lalu orang ini mengatakan, Rabbi Allah. Ini orang yang diberikan tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, ya. Lalu malaikat tersebut bertanya kembali, apa agamamu? Fayaqul, lalu dia mengatakan, dini, ya, dini al-Islam, agamaku adalah al-Islam. Fayaqulani lahu, ya. Lalu malaikat bertanya selanjutnya, ma hadzal rajul? Ini, ya,
siapa orang laki-laki alladzi bu'isa fikum yang diutus kepada kalian, fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mayat itu mengatakan dia adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, lalu dua malaikat ini mengatakan, ya, wa ma ilmuk, ya, apa ilmumu, ya. Lalu di sini mayat tersebut mengatakan, fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bih. Aku membaca kitab Allah lalu aku beriman kepadanya, ya. Wa saddaqtu, dan aku benarkan apa yang ada di dalamnya. Fayunadi munadin fis sama. Lalu datanglah penyeru dari langit, ya. An sadaqa abdi, ya. Sungguh telah benar hambaku tersebut. Ya, lalu diserulah fa'afrishuhu minal jannah, ya. Lalu selimutilah dia, ya, bentangkan baginya surga, ya. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka baginya satu pintu dari surga, ya. Dibukakanlah pintu, salah satu pintu dari surga. Maka di saat itu, di sini dipenggal, ya, dalam hadis yang lebih lengkap antum bisa baca. Tatkala dibukakan pintu tersebut, dia akan mendapatkan hawa surga, ya, dan dia melihat tempat kembalinya. Maka orang ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hari kiamat. Kenapa disegerakan? Karena dia ingin segera mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, tatkala di dalam itu dia hanya bisa melihat dari kejauhan bahwasanya itu tempat kembalinya surga. Tapi dia belum bisa masuk ke dalamnya. Ya, yang menghambatnya adalah hari kiamat, yaumul jaza, ya, hari pembalasan. Maka dia berdoa agar aqimus saah, cepat dirikan hari kiamat. Ya. Wa ammal kafir, ini di sini adapun orang yang kafir, fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Setelah perjalanan ke atas langit dia ditolak, lalu dikembalikan, ya, jasadnya ke dalam ruhnya ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakan, lalu datang dua orang malaikat kepadanya. Fayujlisani, lalu didudukkan dia. Fayaqulan, ya, lalu malaikat tersebut berkata lahu kepadanya, ya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul ha la adri, ya. Ingat, kita katakan tadi bahwasanya malaikat yang datang di sini dengan kekerasan, ya, di tempat yang gelap, tempat yang kelam, ya, datang dengan benturan, kemudian ditanya dengan keras-keras, ya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ya, lalu orang itu terkejut, dia hanya bisa menjawab ha. Lalu dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, ya. Orang, ya, antum, ya, bangun tidur, ya, kemudian datang orang tanya sama antum, ya, pertanyaan yang tidak, kaget, ya, lalu dia tanya, belum respon, ya, jadi tidak tahu. Ini dia tidak mendapat tasbih dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kata la adri, tidak tahu. Fayaqulani lahu, lalu selanjutnya para malaikat bertanya, madinuk, apa agamamu? Lalu, ya, fayaqul, ya, dia mengatakan ha la adri. Itu bertanyanya dengan keras juga, ya, para malaikat ini bertanya dengan keras. Madinuk, apa agamamu? Fayaqul ha la adri. Sama jawabannya. Ha la adri. Saya tidak tahu. Lalu fayaqulani lahu, lalu ditanyakan selanjutnya kepadanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian, ya. Fayaqul ha la adri. Juga jawabannya sama. Ha la adri, tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, lalu datanglah penyeru dari langit, an kadzdzaba, ya, ini adalah hamba yang pendusta, ya, dia tidak menjalankan apa yang kami perintahkan kepadanya, ya, tidak mengindahkan apa yang kami ingatkan, ya, ini pendusta. Fa afrishu lahu minan nar waftahu lahu baba ilan nar, ya, lalu dibukakan baginya pintu neraka, lalu dia nampak apa yang akan, ya, dia peroleh, ya,
bahwasanya tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu ya dia berdoa kepada Allah agar ya hari kiamat untuk diundur, artinya diundur, ya. Jangan dipercepat. Ya. Kenapa? Karena dia takut akan dimasukkan segera ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya. Mal asbab, ya, apa sebab allati yu'adzabu bihal mayyit fil qabr? Apa sebab ya seorang mayat itu dia diadab di dalam kubur? Ya. Wa mad dalilu ala ma taqul, dan apa dalilnya atau bukti terhadap pernyataanmu tersebut? Ya. Sebab seorang mayat dia diadab di dalam kubur adalah ya jahluhu billah, ya, kebodohannya terhadap Allah Subhanahu wa taala wa adamu ta'atihi li amri, dan tidak maunya seorang hamba dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan. Wa jahluhu bidinih, dan bodohnya seorang hamba tentang agamanya, ya. Wartikabuhul al-ma'asi, dan dia mengerjakan, sebab kebodohannya itu mengerjakan kemaksiatan. Kal masyi bin namimah, tatkala dia mengadu domba, ya. Dia tidak tahu. Coba lihat orang-orang yang di pasar sana, ya. Dia tidak tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Tanpa sadar dia melakukan kesyirikan. Ya, disebabkan kebodohannya. Berarti sebab kebodohannya dia diadab, ya. Dan dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ya, seluruh kalian ini masuk surga. Ya. Ya. Yadkhulunal jannah. Kalian masuk surga. Lalu Nabi mengatakan illa man aba, kecuali yang enggan, ya. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Ya, lalu para sahabat bertanya, siapa orang yang tidak mau masuk surga ini? Ya. Lalu Nabi katakan, wa man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku dia masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan orang-orang yang mendurhakaiku, tidak mau taat kepadaku, nah, inilah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Dalilnya adalah ya ad-dalil innahuma yu'adzaban, ya. Nah, di sini dibawakan hadis oleh pengarang hafizahullah taala, ya. Hadis yang menarik, ya, untuk hujjah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lewat di suatu kuburan, ya, di dua kuburan, ada dua kuburan di situ. Lalu Nabi menunjuk di situ, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang ini, ya, dua kuburan ini, orangnya di dalamnya yu'adzaban, keduanya diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang, ya, salah satu orang yang diadab di dalam tersebut. Amma hadza fakana la yastatiru min baulih. Adapun yang satu ini, ya, yang besar ini, ya, dia diadab karena tidak mau, ya, mencuci istinja, ya, tatkala dari baulnya, dari kencingnya, dari buang airnya. Dia tidak bersuci dari buang airnya. Wa amma hadza fakana ala dzalika hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mara qabran faqala yamshi bil namimah, ya. Ya, adapun, ya, hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain, Nabi lewat di dua kuburan, faqala yamshi bin namimah. Ya, salah satu dari orang itu dia suka adu domba. Ya. Yang satunya tidak mau bersuci dari hadasnya, yang satu lagi suka namimah, ya. Ini pertama tasbit atau pengokohan kepada kita bahwasanya mayat di dalam kubur itu diadab,
Ya. Jadi antum masuk ke dalam kubur bukan pergi istirahat, ya. Maka salah keliru apabila ada yang mengatakan, ya, sudah Bu, ya, tidak usah ditangisi lagi, Bapak sudah tenang. Ya. Tenang dari mana, ikhwan yang dimuliakan Allah? Ya. Dua hal yang menantinya. Yang pertama adalah ya rahmat Allah wa imma azabullah. Rahmat dari Allah atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kemungkinan itu yang akan dia dapatkan. Ya. Maka ya, perjalanan di dalam kubur bukan perjalanan yang gampang, ya. Terlebih yang kita bicarakan tadi fitnah kubur, ya. Di mana Utsman bin Affan menangis. Ya. Antum tahu bagaimana Utsman bin Affan adalah salah satu yang dijamin oleh Allah dijamin oleh Allah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang masuk ke dalam surga. Sebut nama Utsman fil jannah. Utsman di dalam surga. Namun tatkala dihadapkan dengan kuburan dia menangis. Ya. Yang dia tangisi adalah bagaimana seseorang dia difitnah, diuji dengan fitnah kubur. Ya. Mal ba'tsu, ya, selanjutnya sini ya yang dibahas adalah mal ba'tsu. Apa itu al ba'ats, ya, atau yang lebih kita kenal dengan hari berbangkit, ya, hari berbangkit. Al ba'tsu huwa ayyab'atsullahu man fil qubur, ya. Al ba'tsu di sini, berbangkit di sini adalah Allah Jalla wa Ala membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, za'amal ladzina kafaru ya alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir, ya. Orang-orang yang kafir, ya, mereka menyangka ya bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bala, ya. Kalian akan bala wa rabbi, ya, demi Tuhanku, ya, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, thumma latunabba'unna bima amiltum, ya, pertanggungjawabkan atas apa yang kalian kerjakan, ya. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan hal tersebut adalah hal yang gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang diingkari oleh orang kaum kafir, bahwasanya mana mungkin orang yang sudah tulang belulang dia akan bisa disatukan lagi. Ya, maka di sini Allah katakan wa dzalika 'alallahi yasir. Hal tersebut adalah hal yang mudah, jangankan masih ada tulangnya. Ya, manusia ini sebelumnya tidak ada, jangankan tulangnya, ya, yang molekul kecilnya saja tidak ada, ya, sebelumnya. Dan Allah ciptakan. Ya. Baik. Kaifa halun nasi hina yab'atsuhumullah? Bagaimana kondisi manusia tatkala Allah bangkitkan mereka? Wa ma dalilu ala ma taqul? Dan apa dalilnya? Yab'atsullahu an-nasu hufatan uratan ghurla. Allah Jalla wa Ala membangkitkan seseorang itu dalam kondisi telanjang, ya. Lalu dia tidak pakai sandal, ya. Dalam kondisi telanjang. Hal ini, ya, secara jelas, ya, di dalam hadis Aisyah, di mana Aisyah bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Padalilu hadis Aisyah, ya, dalilnya adalah hadis Aisyah, ya, di mana annaha qalat, di mana dia berkata, ya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah huffatan uratan ghurla, ya, dibangkitkan di dalam di hari kiamat nanti dia dalam kondisi telanjang, uratan, tidak pakai sandal, kemudian ghurla, tidak disunat, ya. Ya, belum disunat, tidak disunat. Qultu ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd, ya.
Tidakkah laki-laki dan perempuan akan saling melihat? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah. Dan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Yang mana pada saat itu kepentingan manusia atau urusan manusia lebih besar dibandingkan untuk melihat satu sama lainnya, menandakan bahwasanya saking besarnya urusan di hari itu, saking sibuknya manusia dengan dirinya, dia tidak sempat lagi lihat kiri kanan. Ini gambaran bagaimana ya besarnya hari tersebut ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita keselamatan, kemudahan dalam menempuh hal-hal seperti ini. Allahumma musta'an. Baik. Kita tambah sedikit lagi, masih ada waktu ya. Al-hisab ya. Selanjutnya adalah hisab ya. Al-hisabu ya, hisab yang dimaksud di sini adalah ayyuhasiballahu al-khalqa ala amalih, di mana Allah Jalla wa ala menghitung ya makhluk ala amalih, atas terhadap apa yang dia kerjakan atau makhluk itu kerjakan. Ya, lalu ya, wa yujziyahu alaihi, lalu setelah dikalkulasikan atau dilihat ya baru diberikan balasan terhadap amalannya tersebut. Allah Jalla wa ala mengatakan inna ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum, dan juga kepada kami hisab mereka, perhitungan mereka. Lalu Allah mengatakan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Ya. Al-yaum, hari ini, tujza kullu nafsin, diberikan pembalasan setiap jiwa bima kasabat, terhadap apa yang telah dia kerjakan. La zulma, tidak ada yang terzalimi pada hari tersebut ya. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat dalam menghisab ya. Mal muradu bil hisabil yasir ya, dah di situ ada dua orang ya. Dua kelompok, ada hisab yang disebut dengan hisaban yasira ya. Apa maksudnya ya? Maka hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Aisyah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hisabul yasir, apa itu hisab yang yasir? Ya, qala an yanzura fi kitabih, kemudian fayatajawaza anhu, di mana Allah melihat kitabnya, dilihat kitabnya orang ini, lalu Allah Jalla wa ala wa fayatajawaza anhu ya, diberikan kelapangan ya, ada dosanya diampuni begitu ya. Allah tidak mempermasalahkan ya. Ini yang disebut dengan hisab yasir, hisaban yasira, yang mudah ya. Man alladhi sayuhasabu hisaban yasira, siapa orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang ringan ini ya. Nah, kalau antum ingin berdoa, minta yang tanpa hisab ya, jangan minta juga yang punya hisab. Di dalam hadis ya, disebutkan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu ada ya. Dalam hadis disebutkan ya, orang-orang yang akan masuk dalam surga bila hisaban wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Maka minta ini ya, jangan tanggung-tanggung. Lalu kaum muslimin ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, siapa yang diberikan hisab yang mudah ini? Al-mu'minu alladzi utiya kitabahu biyamini, yaitu orang mukmin yang diberikan kitab di tangan kanannya. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini, orang-orang yang diberikan kitab di tangan kanannya, wa saufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang-orang inilah yang akan dihisab dengan hisaban yang ringan ya. Nah, ini hisabnya yang ringan. Ya. Baik, ya.
Jam berapa? Baik, selesai ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini sampai pembahasan hisab ini. Ya. Wallahu taala alam, ya, ana rasa jelas apa yang disampaikan ya. Kemudian ana ingatkan kepada antum semua untuk ulang-ulang kembali apa yang sudah kita sampaikan ya. Insyaallah ini mudah ya, bahwasanya ana dengar kabar antum akan menjalani ujian a'malus sanah ya. Ujian ikhtibar a'malus sanah. Ikhtibar mid ya. Insyaallah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ana Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillah. Yang pertama ana mengusulkan Ustaz. Ya. Biasanya kalau kita mau untuk teman-teman peserta kelas, biasanya kalau mau nanya langsung bicara saja, kadang belum dipersilahkan sama ustadznya. Ada baiknya mungkin bagi yang mau bertanya raise hand dan ustadznya yang memilih begitu Ustaz, supaya suaranya nggak berbenturan. Iya, baik-baik. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan Ustaz, di hadis yang panjang tadi, ana minta artinya Ustaz, fa'afrisuhu sama wa'albisu dan waftahu, itu bagaimana Ustaz? Iya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi orang-orang mukmin ketika kita menjawab pertanyaan dari man rabbuka ma dinuka dan ma hadzal rasul. Kondisi mereka di dalam kuburan itu apakah sudah ada khabar di hadisnya atau tidak? Jazakumullahu khairan. Bagaimana pertanyaan yang kedua tadi apa? Kalau kita tahu orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab, mereka sampai hari kiamat bakal ditanya terus begitu Ustaz, ma haza rajul atau man rabbuka dan seterusnya. Dan pertanyaannya, bagaimana kondisi orang-orang yang mukmin yang bisa menjawab begitu? Apakah sudah selesai ujian mereka setelah menjawab man rabbuka, rabbi Allah, dan ma dinuka fayaqulu dinil Islam? Apakah sudah selesai sampai di situ Ustaz? Baik. Ya, pertama ya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini ya tentang malaikat yang bertanya ya, lalu dijawab ya. Dijawab pertama yang ceritakan adalah orang-orang saleh ya. Lalu di sini ya, coba lihat ya, fayunadi munadin, lalu diserulah oleh penyeru ya, di sini disebutkan penyeru ya, fis sama, dari langit ya, an sadaqa abdi ya, telah benar hambaku itu ya, fa afrishuh, bentangkan ya, minal jannah ya, dari surga, dibentangkan, dihadapkan dia kepada surga, wa albisuhu minal jannah ya, lalu dia dipakaikan ya dengan pakaian surga ya. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan satu pintu baginya, pintu surga ya, lalu dibukakan pintu surga. Nah itu ya, itu artinya ya. Ada yang masih enggak paham? Alhamdulillah ya, khair ya. Baik, lalu bagaimana kondisinya orang-orang yang sudah menjalankan fitnah kubur ini atau ujian kubur ini ya. Ini dia adalah satu momen atau suatu pintu ya, dari salah satu perjalanan ruh seorang hamba setelah kematian. Satu fase yang dijalani oleh seorang hamba setelah kematian. Maksudnya apabila ini menentukan ya, bagaimana seseorang, apakah dia akan menerima azab atau menerima naim atau nikmat. Apabila seseorang ya dia mendapatkan ini ya,
Makanya ana sarankan kepada antum, nanti teman-teman yang dimuliakan Allah, antum cari hadis ini. Hadis Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, itu hadisnya panjang. Di sini masih kurang ya. Seseorang yang sudah diselesai ditanyai ini, baik dia saleh maupun fajir. Kalau saleh kan seperti ini. Lalu selanjutnya orang saleh ini, tatkala dia telah berhasil, ya, nah dia dibukakan pintu surga, diperlihatkan, dia berdoa agar segera dicepatkan kiamat, ya. Nah, di saat itu dia didatangi oleh seseorang, ya, didatangi oleh seseorang. Maka seseorang yang datang ini kalau dia saleh, maka datang dengan cara yang baik, kemudian dengan wajah yang baik, dengan bau yang harum, ya. Bahkan mayat ini bertanya kepada orang, ya, pada orang ini, siapa kamu, ya? Sepertinya kamu ini datang dengan kebaikan, ya. Lalu singkatnya orang ini mengatakan, ana amalu, aku ini adalah amalmu yang kamu kerjakan di atas permukaan bumi. Nah, dia akan tinggal ditemani oleh amalnya ini, ya. Nah, ini yang didapatkan oleh orang saleh. Adapun orang yang fajir, ya, maka dia ditemani oleh amalannya yang buruk, ya. Bahkan di dalam hadis tersebut disebutkan bagaimana seseorang yang dia dibukakan pintu surga, dia merasakan hawa panas dari pintu neraka dibukakan, lalu dia merasakan hawa panas, lalu kemudian disempitkan kuburannya, ya. Nah, itu disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut, ya. Nah, dia akan menerima adab selanjutnya. Adapun orang yang soleh tadi dia akan menerima nikmat, ya. Itu akan berlangsung, ya, bagaimana seseorang nikmat dan adab, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, maka pertanyaannya cukup sekali itu saja, di momen itu saja. Ini fitnah kubur. Lulus enggak lulus, di situ menentukan, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ya. Siapa lagi ada yang bertanya? Ya. Ini siapa ini? Muhammad Rifai, ya. Nah, Ustaz. Ya, antum indakum soal? Nah, Ustaz, ini soal. Tafadhal. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Sallallahu. Ustaz, dalam hadis yang sebab mendatangkan azab kubur, ada dua orang yang tidak menjaga, yang pertama yang tidak menjaga kesucian dari air kencing, dan yang kedua dari namimah. Iya. Bunyi hadisnya, keduanya tidak disiksa dalam perkara yang berat. Ini maksudnya apa, Ustaz? Baik. Antum seseorang salah satunya disiksa oleh karena dia tidak mau, ya, bersuci dari buang airnya. Ini perkara yang banyak dilupakan oleh manusia, ya. Perkara yang sepele, ya. Perkara yang sepele. Tapi dia disebabkan kejahilan orang tersebut akan hal tersebut, ya, dia mendapatkan azab. Di permasalahan yang sepele saja seperti ini yang disepelekan oleh manusia, apalagi permasalahan yang mereka anggap besar. Sepele di mata manusia dianggap besar oleh Allah Jalla wa Ala, ya. Kemudian namimah, ya, dianggap sepele, cerita seseorang kepada orang lain, ya, tentang saudaranya, ya, hal yang apa istilahnya, kalau ndak seperti itu, ndak ceritanya ndak enak gitu, ya. Ini apa istilahnya, cemilan dalam cerita lah gitu kan, cerita. Nah, dia ceritakan tentang saudaranya, ya. Ini hal yang dianggap sepele adalah hal yang besar, ya, menyangkut harga diri saudaranya, menyangkut harkat martabat saudaranya, ya. Nabi SAW mengatakan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, ya. Mencela seorang mukmin, mencela seorang muslim itu hukumnya adalah kefasikan, adapun membunuhnya hukumnya adalah kekafiran, ya. Makanya Nabi SAW tatkala haji wada mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian,
Ya. Inna dima'akum wa amwalakum harta kalian, ya, wa a'radakum harga diri kalian, ya, haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Nah, suci, mulia, tidak boleh ditumpahkan darah saudara kita, tidak boleh dijatuhkan harkat martabatnya, ya, tidak boleh diambil hartanya. Suci sebagaimana sucinya hari ini, sebagaimana mulianya tempat ini, yaitu Makkah Mukarramah, kemudian sebagaimana mulianya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Maulana. Nah, Ustaz. Ya, tafadhal. Assalamualaikum, Ustaz. Ana mau nanya ini, apakah yang pertama ada perbedaan antara Yaumus Sa'ah dan Yaumul Qiyamah? Yang kedua, ketika seorang mayit diazab dalam kubur, apakah kita bisa mendoakan sehingga bisa diringankan azabnya, dan kalau ada apa doanya gitu, Ustaz? Mungkin kurang lebih itu aja, Ustaz. Baik. Pertama, ya, apakah Anda jawab dari yang terakhir tadi, ya, apakah seorang mayat yang diazab di dalam kubur itu, ya, bisa diringankan apa yang dia dapatkan di dalam kubur dengan doa orang yang hidup? Maka ini, ya, bisa, ya, bisa insyaallah, ya, dengan izin Allah Jalla wa Ala, ya. Buktinya Nabi SAW berdoa, ya, kepada penghuni kubur yang beliau diberikan oleh Allah pengetahuan di saat itu tentang bahwasanya di kuburan tersebut sedang diadab. Lalu dia doakan, ya. Lalu lihatlah sabda Nabi SAW yang tadi yang kita bacakan tadi, istaghfiru li akhikum, ya, minta, ya, ampunkan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Kalau tidak bisa, ya, ngapain disuruh? Ya, menandakan bahwasanya ada doa yang diterima, ada yang doa tidak diterima. Ya, maka berdoa di kala itu. Maka inilah hikmahnya. Seandainya orang-orang yang hadir di situ dia semuanya berdoa, ya, berapa banyak akan manfaat bagi si mayat. Cuman kalau satu orang saja yang berdoa, yang lain mengaminkan, kalau seandainya satu orang itu doanya tidak diterima, habis sudah, percuma. Ya. Ya, apa doanya? Ya, doanya terserah antum, ya. Ya, terserah antum untuk berdoa, doa ada yang khusus ataupun doa yang umum, ya, terserah apa yang antum minta kepada Allah Jalla wa Ala untuk mayat tersebut. Kemudian tadi yang pertama apa lagi pertanyaannya? Apa ada perbedaan antara Yaumul Qiyamah dan Yaumus Sa'ah? Ya, perbedaan antara Yaumul Qiyamah dengan Yaumus Sa'ah, ya. Wallahu taala alam, tidak ada perbedaannya. Ya, Yaumul Qiyamah itu yang dimaksud dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yaumus Sa'ah yang dimaksud dengan as-sa'ah adalah, ya, al-qiyamah, ya. Yang dimaksud dengan sa'ah adalah qiyamah. Karena ini banyak namanya, hari sa'ah dan juga al-qiyamah. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Tadi ini Adi, Adi Sihono, ya. Ya, Ya, dari Jakarta. tafadhal. Iya, tafadhal. Tadi Mas waktu Ustaz jelaskan tentang hisab dan yasiro tadi terputus-putus, Ustaz. Mungkin Nana pengen lebih tahu tentang hisab dan yasiro tadi, Ustaz. Iya. Kemudian saya tentang apakah seorang yang sudah dihisab itu, kan saya pernah dengar kalau dihisab itu pasti orang itu tidak akan istilahnya pasti bisa masuk neraka gitu. Apa itu betul, tak? Apakah orang yang dihisab itu pasti istilahnya malah jadi berat, jadi istilahnya masuk neraka, atau gimana, tak? Afan, tak?
Ya, baik ya. Pertama ya, ana mohon maaf ya kalau seandainya tadi putus-putus ya. Iya, Anton. Selanjutnya ya, pertama adalah kalau berdoa ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, minta yang tidak dihisab. Minta yang tidak dihisab ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga ya tanpa hisab dan tanpa azab ya. Maka minta yang seperti ini. Ya, orang yang dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka jangan, walaupun di sini ada tadi hisaban yasira, dia dihisab dengan hisab yang mudah ya. Tapi seseorang akan lebih baik baginya seandainya dia mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan bahwasanya dia bisa masuk surga tanpa hisab ya. Ya. Hadis ya yang dibawakan oleh Sa'id ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ya, menuturkan ya tentang bagaimana umat diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, ana bacakan ya, ini keutamaan. Tambahan saja bagi yang ingin keluar, tafadhalu ya. Ya. Uridat alayil umam ya. Pada suatu ketika pernah diperlihatkan umat kepadaku oleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ya. Fara'aitun nabiyya ma'ahu rah ya. Aku lihat ada seorang nabi dan bersamanya sekitar 9 orang. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada nabi lagi satu kelompok seorang nabi ada samanya 9 orang. Enggak sampai 10. Lalu ada satu lagi ya, dia hanya 1 orang warrajulan dan 2 orang ya. Coba, satu nabi ada 2 orang pengikutnya. Sedikit sekali. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang lain yang juga berjalan, tidak ada satu pun dengan nabi tersebut. Artinya tidak ada pengikutnya, yang tidak ada kaumnya, pengikutnya. Tidak ada yang mengikuti dakwahnya. Ya. Lalu Nabi mengatakan idrufi ali sawadun azim. Lalu datang kepadaku, diperlihatkan kepadaku sawadun azim, hitam yang banyak, artinya kerumunan yang banyak. Ya. Fadhanantu annahum ummati. Lalu aku menyangka bahwasanya yang banyak ini adalah umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku hada Musa wa qaumuh. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Ya, fa nadartu fa idza sawadun azim. Lalu aku lihat selanjutnya setelah itu datang lagi yang besar ya. Kerumunan yang besar. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Ya. Ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Ya. Bersama ya, mereka itu sab'una alfan, ya 70.000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. 70.000 tersebut mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab ya. Masuk, dapat tiket langsung masuk ya. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Nah, tatkala Nabi mengatakan itu, Nabi berhenti lalu Nabi masuk ke dalam rumah. Sahabat yang lain ya, terjadi perbincangan di tengah-tengah sahabat ini, siapa nih yang 70.000 ini siapa? Ya, kenapa dia bisa dapat tiket dengan begitu indahnya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Nah, terjadi perbincangan. Ada yang mengatakan oh ini adalah yang sahabat Nabi, ini adalah orang yang datang setelah kita, yang mereka lahir dalam kondisi muslim lalu tidak melakukan kesyirikan. Nah, terjadi perbincangan antara para sahabat ya. Lalu faqala ba'duhum fala'allahum alladhi sahibu rasulah ya. Mungkin ini adalah para sahabat Nabi ya. Lalu sebagian lagi mengatakan waqala ba'duhum, sebagian lagi mereka mengatakan fa'allahumul ladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin orang-orang yang 70.000 ini adalah orang yang lahir dalam kondisi muslim lalu dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya, wa dzakaru asya, lalu disebutkan yang lainnya, kemungkinan yang lainnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh ya. Lalu keluar Nabi dari rumahnya ya, mendengar hadisnya, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi mengatakan,
humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, ya, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur, wala yaktawun, dan mereka tidak minta dikai, ya, pengobatan dengan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, inilah orang yang mendapatkan tiket masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Faqama Ukasyah, lalu ada sahabat Nabi yang bernama Ukasyah bin Mihsan, ya. Lalu dia berdiri, faqala ud'ullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, berdoakan kepada Allah, ayyaj'alani minhum, ya, kabarkan kepada Allah bahwasanya agar aku dijadikan salah satu dari 70.000 itu. Lalu faqala Nabi, lalu Nabi mengatakan, anta minhum, kamu bagian dari mereka, ya. Nah, ini 70.000 orang yang masuk ke dalam surga bila azab, bila hisab, tanpa hisab, ya. Nah, minta ini, ya, minta ini, ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam urusan kita, dalam dunia kita, ya. Baik, selanjutnya tadi selesai hisaban, ya, kemudian hisaban yasira, penjelasannya, ya. Hisab yang yasir ini dia adalah keutamaan lain lagi, ya, yaitu yang tanpa hisab. Sekarang ada hisabnya yang mudah. Artinya dia punya kitab, ya, kitab catatan, tapi tidak begitu dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosanya, ada, ya. Tapi dia dimudahkan begitu saja. Artinya dosa yang ada dalam itu dimaafkan. Ya, selesai, habis. Ya, ini hisab yasira. Ya, ini yang dijelaskan di sini, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, di mana Aisyah bertanya, apa itu hisab yang ringan itu? Maka Nabi mengatakan, qala ayyanzura fi kitabih, tatkala dilihat kitabnya, fayatajawwaza anhu. Lalu Allah Jalla wa Ala memudahkan baginya. Maksudnya tidak dipersulit, tidak ditanyai, tidak dibeginikan, ini kenapa, ini. Ada lagi, ya, kelompok manusia yang mereka itu, ya, ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang tidak ditanyai, maksudnya diberikan kitabnya lalu dimaafkan begitu saja. Ini hisab yang ringan. Ada yang lagi, ya, mereka ditanyai, ya, dan mereka berdusta. Nah, ini sekelompok yang lain. Nah, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Lihatlah bagaimana hadis, ya, tatkala orang yang pertama sekali dilemparkan ke dalam neraka itu, ya, bahwasanya, ya, tatkala dia ingin dikatakan sebagai alim, sebagai ulama, ya, waqad qil, dan Allah katakan itu sudah kamu dapatkan, kamu dikatakan sebagai orang soleh, sebagai ulama, ya, faulqiya finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ditanya, kenapa kamu belajar agama, ya, lalu untuk mendapatkan ridha Allah, ya, kadzab, ya, kamu berdusta, ya. Ada lagi yang dia datang, kelompok ini, dia ditanyai oleh Allah dan dia mengakui apa yang dia salah, ya, atau dosa yang dia kerjakan, dia tertunduk di hadapan Allah dan dia akui. Lalu Allah Jalla wa Ala merahmatinya dan Allah ampuni, ya, atas dosa-dosanya tersebut, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini bermacam-macam antara mereka yang terjadi. Ini hisab yasir yang ringan, ya. Nah, semoga, ya, kita mendapatkan yang tidak dihisab, ya. Allahumma amin. Ya, itu mungkin kalau ada masih kurang silahkan tanyakan. Cukup, Ustaz. Ya, jazakumullah khair, ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya. Khalas, ada lagi, ya. Alhamdulillah, ya. Pertemuan kita pada malam hari ini Allah beri kelancaran, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, ya. Kemudian ana pesankan, ya, ulang kembali pelajaran yang sudah kita sampaikan, ya. Jangan pernah bosan dalam belajar agama, ya.
Ya, jangan pernah bosan dalam belajar agama. Ya. Bagi antum yang sudah punya pengetahuan yang lebih, jangan pernah bosan atas hal yang lama yang disampaikan berulang-ulang. Ya. Jangan pernah bosan. Ya, setiap ilmu yang disampaikan asalkan dia ilmu, maka anggap dalam benak antum ini adalah pahala yang diberikan oleh Allah, diberikan kepada antum, maka ambil dia dengan semangat, ya, ambil dia dengan semangat. Dan ingat, ya, para penuntut ilmu, al-akhdhu bil ilm, ya, mengambil ilmu itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Jangan kita bergegas dalam, maksudnya apa? Terburu-buru dalam mengambil ilmu, ya. Tidak boleh, ini dilarang, ya, terburu-buru. Ya, kenapa enggak kita tamatkan, ya? Kenapa kita enggak, misalnya antum mau baca buku, ya, antum dengan semangat, malam ini selesai setengah buku, ya. Malam besoknya lagi enggak baca lagi. Ya. Ini enggak dilarang, ya. Enggak seperti ini, ya. Tapi syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, dan dia istiqamah. Ya. Ya. Para ulama mengatakan man akhadha bil jumlah dhahaba anhu jumlah. Orang yang mengambil tergesa-gesa, dia ambil sekali banyak, maka sekali banyak itu sendiri akan pergi darinya. Maksudnya hilangnya juga banyak. Dalam satu ketika dia ambil banyak, hilangnya juga banyak. Ya. Lihat, belajarlah dengan apa yang Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran bitadarruj, ya, dengan perlahan-perlahan, ya, dengan fase demi fasenya, ya. Bahkan Allah sudah katakan, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kami mudahkan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an sudah dimudahkan oleh Allah, tapi Allah turunkan dengan fasenya sedikit demi sedikit. Ya, fungsinya apa? Agar dikokohkan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ilmu, ya. Semoga Allah memberikan balasan bagi antum, ya, yang belajar agama. Allah mudahkan, ya Allah, berikan kebaikan dalam kehidupan antum. Dan Allah tulis ini sebagai balasan, ya, untuk mempermudahkan hisab antum di hadapan Allah, pertanggungjawaban terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam. Dan agama Allah ini lebih berhak mengambil waktu tersebut dibandingkan urusan dunia kita. Ya, Anda mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Wassallallahu wa baraka wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.